Awal yang sangat buruk bagi Milwaukee Bucks, Philadelphia Sixers, dan Denver Nuggets untuk memulai musim reguler mereka. Meski memiliki skuad yang cukup kuat, ternyata mereka masih harus mati-matian hanya untuk meraih satu kemenangan saja. Jika masih terus berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, maka ini bisa menjadi awal dari kehancuran mereka dan mungkin saja mereka tidak akan pernah jadi juara lagi. Baru beberapa minggu diselenggarakan, musim reguler 2024-2025 sudah memiliki berbagai kejutan. Beberapa tim yang diprediksi bakal cupu justru malah tampil menakjubkan, apalagi mereka berhasil meraih kemenangan dari beberapa tim yang sangat hebat. Begitu pula sebaliknya, di mana tim yang seharusnya menjadi calon juara NBA malah terjungkal jauh ke posisi bawah di papan klasemen. Salah satu tim yang mengalami nasib buruk itu adalah Milwaukee Bucks. Padahal, Bucks masih dipimpin Giannis Antetokounmpo dan Damian Lillard. Susunan pemain yang Bucks miliki juga masih cukup solid. Namun per 10 November 2024, entah kenapa rekor menang kalah yang mereka miliki sangat buruk. Bahkan jauh lebih buruk dibandingkan Detroit Pistons yang masih sering dikenal sebagai tim terburuk di wilayah timur. Bucks awalnya terlihat meyakinkan dengan kemenangan dominan pada malam pertandingan pertama pada musim ini melawan Philadelphia Sixers. Namun setelah itu mereka seperti langsung kehilangan identitas mereka. Bucks kalah dalam 2 pertandingan beruntun melawan tim wilayah timur yang bisa dibilang tidak memiliki tujuan untuk menjadi juara musim ini, bahkan untuk masuk playoff sekalipun. Tim-tim tersebut adalah Chicago Bulls dan Brooklyn Nets. Parahnya lagi, dalam kedua pertandingan itu, Bucks kalah dengan jarak lebih dari 10 poin, sangat memalukan. Jika dilihat dari statistik, pemain-pemain Bucks, terutama 2 mega bintang mereka, sebenarnya memiliki perolehan poin yang cukup baik. Namun kenyataannya, di tiap pertandingan selalu ada saja beberapa pemain dari mereka yang bermain tidak konsisten. Performa defense Bucks pun tidak berubah jauh. Per 10 November 2024, Bucks menduduki peringkat 9 terburuk dari 30 tim di NBA dalam hal defensive rating. Entah kenapa Bucks yang dulunya dikenal memiliki defense yang ganas, terutama karena ada Giannis, sekarang malah jadi sasaran empuk bagi tiap lawan yang menghadapi mereka. Tren kekalahan ini pun berlanjut hingga sampai 6 kali beruntun, di mana mereka gagal menyelamatkan diri dari juara NBA Boston Celtics dan juga kalah telak dari Ja Morant dan Memphis Grizzlies. Bucks hampir saja menumbangkan Cleveland Cavaliers yang masih tidak terkalahkan. Namun mereka selalu gagal tipis, dan hal tersebut terjadi dalam 2 pertandingan beruntun. Mereka akhirnya berhasil menang pada 7 November, namun musuhnya hanyalah Utah Jazz, tim terburuk di wilayah barat hingga saat ini, sebelum akhirnya mereka kembali dihancurkan oleh New York Knicks keesokan harinya. Bucks pun tidak berbuat banyak pada jeda musim panas lalu selain merekrut Gary Trent Jr. Hingga saat ini, performanya pun bisa dibilang mengecewakan. Pada 10 November 2024, Trent hanya mencatatkan rataan 7,3 poin, 1,4 rebound, dan 0,9 assist per game dengan akurasi field goal 29,5% dan 3 point 23,1%. Sangat buruk. Padahal musim-musim lalu, ia merupakan salah satu pemain yang dapat diandalkan dengan akurasi shooting yang cukup efisien. Sungguh mengecewakan. Tentu ini adalah awal yang sangat buruk bagi Bucks. Jika Doc Rivers, Darvin Ham, dan kawan-kawannya tidak bisa memperbaiki ini, maka Bucks akan berada dalam masalah besar, dan ada kemungkinan sebuah trade besar akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Selain Bucks, Philadelphia Sixers juga turut menjadi pusat perhatian di wilayah timur karena performa mereka yang sangat kurang pada awal musim ini. Sebelum musim reguler dimulai, Sixers digadang-gadang bakal jadi kandidat kuat untuk juara NBA setelah berhasil merekrut Paul George. Bersama Joel Embiid dan Tyrese Maxey, sudah tidak bisa dipungkiri kalau skuad Sixers ini sangat menyeramkan. Namun sedihnya, sesuai ekspektasi, Sixers tidak mungkin dapat sepenuhnya sehat. Joel Embiid dan Paul George harus absen dalam beberapa pertandingan memasuki musim reguler ini. Kini, mereka juga masih berdampingan dengan Bucks di posisi terbawah dalam papan klasemen wilayah timur. Satu-satunya kemenangan yang mereka raih hingga saat ini adalah melawan Indiana Pacers. Itu pun masih membutuhkan overtime. Tyrese Maxey harus berjuang mati-matian untuk memimpin Sixers demi mendapatkan kemenangan itu. Ia mencetak 45 poin, 4 rebounds, dan 4 assist saat berhadapan dengan Pacers. Luar biasa. Setelah itu, Sixers langsung kembali dipermalukan. Bahkan mereka kalah melawan Pistons di kandang mereka sendiri. Paul George pun resmi kembali saat berhadapan dengan Phoenix Suns pada 4 November lalu. Namun, ini yang terjadi. Closing out on the crossover, Durant, tough elbow fade, Sele stepping out. Durant dribble past him with a finger run to the rim on the clock. Step back inside the stripe, won't get it. Rebound, tapped out. Reload, Maxey, no. Sixers masih saja belum bisa meraih kemenangan meski George sudah bermain. Sama seperti Bucks, Sixers juga memiliki defense yang patut dipertanyakan. Mereka menduduki peringkat 6 terburuk dari 30 tim di NBA.
Namun Sixers memiliki offensive rating yang jauh lebih parah. Mereka juga menduduki peringkat 6 terburuk dari 30 tim. Squad Sixers ini seakan-akan hanya mengandalkan Tyrese Maxey saja untuk menyelamatkan mereka. Perjalanan Sixers tentu akan semakin berat untuk kembali relevan pada musim ini. Terlebih lagi dengan kondisi badan Joel Embiid yang selalu menjadi perdebatan. Sixers akan sulit untuk jadi kandidat juara jika center andalan mereka yang sekaligus mantan MVP ini tidak dapat hadir secara konsisten selama musim reguler. Apalagi Embiid juga menyebut jika ia mungkin tidak dapat bertanding selama 2 hari berturut-turut lagi dalam karirnya. George pun memiliki latar belakang cedera yang cukup mengkhawatirkan. Jadi, upaya Sixers untuk kembali bersaing dengan tim-tim hebat lainnya musim ini akan sangat menarik untuk diperhatikan. Terakhir ada Denver Nuggets. Nuggets sebenarnya memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan Bucks dan Sixers. Namun, dengan adanya sang 3 kali MVP Nikola Jokic dalam tim itu, seharusnya Nuggets bisa bermain jauh lebih hebat sebagai calon juara NBA pada awal musim ini, melebihi tim-tim wilayah barat lainnya. Mereka harus menelan kekalahan dalam 2 pertandingan pertama, dan semua itu terjadi di kandang Nuggets sendiri. Mereka berhasil menang dalam 2 pertandingan berikutnya. Namun keduanya harus berakhir di overtime pada lawan mereka Toronto Raptors dan Brooklyn Nets. Lagi-lagi merupakan tim yang seharusnya tidak sehebat Nuggets. Pada awal musim ini, Nuggets memiliki masalah besar terhadap pemain-pemain cadangan mereka. Russell Westbrook berhasil memberikan energi yang luar biasa, namun ia terlihat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan offense Nuggets. Begitu pula dengan Dario Saric. Saat Nuggets merekrutnya pada jeda musim panas lalu, ia diharapkan dapat menjadi pemain pelapis yang cocok untuk Jokic. Namun, ternyata apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda jauh dari ekspektasi. Jika digabung bersama pemain-pemain cadangan lainnya, entah kenapa Saric jadi terkesan tidak memberikan kontribusi apa-apa di lapangan. Peyton Watson, salah satu pemain muda unggulan Nuggets, juga mengalami awal musim yang cukup buruk. Ia bisa saja jadi pengecualian karena tidak bertanding pada pramusim karena cedera. Namun tetap saja, barisan pemain-pemain cadangan ini tidak memiliki kemampuan shooting yang dibutuhkan Nuggets untuk menjadi juara NBA. Jokic pun mau tidak mau harus kembali menggendong Nuggets. Per 10 November, ia mencatatkan rataan triple-double 28,9 points, 13,2 rebounds, dan 11,3 assist per game dengan akurasi field goal 55,6% dan 3 point 52,8%. Ia juga sempat mengumpulkan setidaknya 40 points dalam 2 pertandingan beruntun, sangat legendaris. Tanpa Jokic, mungkin skuad Nuggets ini akan menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah NBA. Untungnya, seiring berjalannya waktu, Nuggets bisa berbenah. Dengan absennya Jamal Murray dan Aaron Gordon karena cedera, pemain-pemain Nuggets berhasil menggunakan kesempatan bermain lebih mereka dengan baik, terutama Westbrook. Saat melawan tim lamanya OKC Thunder yang merupakan tim defense peringkat 1 di NBA pada 6 November 2024, ia mencetak 29 points, 6 rebounds, 6 assist, dan 3 3-point. Nuggets pun masih belum terkalahkan saat Westbrook mengisi posisi Murray dengan menang 3 kali beruntun. Saat Murray kembali pada pertandingan berikutnya, Nuggets justru berhasil membantai Miami Heat. Christian Brown juga tampil impresif pada musim pertamanya sebagai seorang starter permanen dengan rataan 16,6 points, 5,3 rebounds, 1 steal, dan 1 blocks per game per 10 November 2024. Jauh meningkat dibanding musim lalu yang hanya 7,3 points dan 3,7 rebounds per game sebagai pemain cadangan. Namun, meningkatnya produktivitas pemain cadangan Nuggets ini pun mendatangkan pertanyaan juga. Apakah mereka dapat terus bermain solid seperti ini di saat Murray dan Gordon bisa sepenuhnya sehat selama sisa musim reguler ini? Begitu juga dengan mereka berdua. Apakah mereka bisa terus bermain hebat di samping Jokic dalam jajaran pemain starter? Baru awal musim, ketiga tim ini telah mendapatkan tantangan besar apakah mereka layak untuk disebut sebagai calon juara NBA atau tidak. Terlebih lagi dalam tiap tim itu terdapat pemain-pemain internasional yang sudah menguasai NBA selama beberapa tahun terakhir. Itulah episode kali ini. Khusus bulan November, cuma 70 ribuan udah bisa dapat jersey free design, custom satuan, dan potongan harga. Gas buruan check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.